Partai Komunis Indonesia atau PKI, didirikan pada tahun 1920, muncul sebagai kekuatan yang besar di tengah gejolak penjajahan Belanda. Indonesia, negara kepulauan yang luas dengan beragam suku dan agama, sangat merindukan kemerdekaan. PKI, yang terinspirasi oleh ideologi Marxis-Leninis, menjanjikan pembebasan dari penindasan kolonial dan ketidakadilan sosial. Sejak awal berdirinya, PKI berusaha untuk menggerakkan massa, terutama kaum tani dan kelas pekerja yang sedang berkembang, melawan rezim kolonial Belanda dan sistem kapitalismenya. Para pemimpin awal PKI, yang seringkali berpendidikan barat dan terpapar ide-ide sosialis, menyadari potensi revolusioner yang sangat besar dari penduduk Indonesia yang banyak. Mereka berusaha menyalurkan ketidakpuasan yang meluas terhadap penjajahan menjadi gerakan yang kuat untuk pembebasan nasional dan transformasi sosial. Partai ini langsung menghadapi penindasan dari pemerintah Belanda yang menyadari ancaman dari gerakan komunis berbasis massa. Meskipun menghadapi pengawasan, pelecehan dan pemenjaraan yang terus-menerus, pesan emansipasi PKI beresonansi dengan banyak orang Indonesia yang melihat komunisme sebagai jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan merata. Tahun-tahun awal PKI ditandai dengan debat ideologis dan pengorganisasian praktis. Partai ini bergulat dengan kompleksitas penerapan teori Marxis ke dalam konteks Indonesia, yang dicirikan oleh ekonomi agraris dan struktur sosial tradisional yang mengakar. Meskipun terjadi perpecahan internal dan ancaman penindasan yang terus-menerus, PKI meletakkan dasar bagi pertumbuhannya di masa depan, membangun dirinya sebagai kekuatan penting dalam politik Indonesia. Sejak awal berdirinya, PKI aktif terlibat dalam pengorganisasian buruh, menggerakkan para pekerja di pusat-pusat kota dan perkebunan pedesaan, melawan kondisi kerja yang eksploitatif. Partai ini menyadari kekuatan aksi kolektif, memperjuangkan hak-hak pekerja, peningkatan upah, dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Pemerintah kolonial Belanda, yang terancam oleh pengaruh PKI yang semakin besar di kalangan kelas pekerja, menanggapi dengan penindasan brutal. Pemogokan dibubarkan, seringkali dengan kekerasan, dan para pemimpin PKI ditangkap dan dipenjara. PKI juga aktif berpartisipasi dalam gerakan anti-kolonial, menyadari bahwa kemerdekaan nasional merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan sosialisnya. Partai ini bekerja sama dengan kelompok-kelompok nasionalis lainnya, meskipun terdapat perbedaan ideologi dalam perjuangan melawan pemerintahan Belanda. Komitmen PKI terhadap kemerdekaan membuatnya mendapatkan legitimasi di antara penduduk Indonesia, bahkan mereka yang mungkin tidak menganut ideologi komunisnya. Namun, pemerintah Belanda memandang PKI sebagai ancaman berbahaya bagi pemerintahan kolonial mereka, dan terus menargetkan partai tersebut dengan tindakan represif. Meskipun menghadapi penganiayaan yang terus-menerus, PKI tetap gigih dalam aktivismenya. Mengorganisir jaringan rahasia, menyebarkan propaganda, dan memobilisasi dukungan di antara massa. Ketahanan partai dalam menghadapi penindasan kolonial nantinya akan berkontribusi pada pertumbuhan dan pengaruhnya di era pasca kemerdekaan. Peristiwa Madiun, sebuah babak penting dalam sejarah Indonesia, mengungkapkan perpecahan yang mendalam di dalam bangsa. PKI, yang berjuang untuk revolusi sosialis, mendapati dirinya berselisih dengan faksi-faksi nasionalis lainnya. Konflik internal ini memuncak dalam peristiwa Madiun tahun 1948, di mana PKI berusaha merebut kendali di Jawa Timur. Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, merespons dengan cepat dan tegas, menghancurkan pemberontakan PKI. Akibatnya brutal, dengan ribuan anggota dan simpatisan PKI ditangkap atau dibunuh. Peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam pada lanskap politik Indonesia, memperdalam keretakan antara komunis dan nasionalis. Meskipun terjadi penindasan yang parah, PKI berhasil bertahan dan membangun kembali kekuatannya pada tahun-tahun setelah peristiwa Madiun. Kemampuan partai untuk bertahan dari kemunduran tersebut menunjukkan ketahanannya dan kedalaman dukungannya di antara segmen tertentu dari penduduk Indonesia. Namun, benih ketidakpercayaan dan permusuhan yang ditabur selama periode ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi PKI dan Indonesia secara keseluruhan. Menjelang tahun 1960-an, iklim politik semakin bergejolak. PKI, setelah membangun kembali kekuatannya, menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Cina. Namun,
Pengaruh partai yang semakin besar ini membuat banyak orang di dalam militer dan elit politik Indonesia khawatir. Ketegangan mencapai titik didih pada tahun 1965 yang menjadi panggung bagi sebuah tragedi nasional. Dorongan PKI untuk mendapatkan kekuatan politik yang lebih besar dan keselarasannya dengan sikap anti-imperialis Presiden Soekarno menempatkannya pada jalur tabrakan dengan militer yang takut akan pengambilalihan komunis. Periode manuver dan intrik politik yang intens ini akan segera meletus menjadi konfrontasi kekerasan yang selamanya mengubah arah sejarah Indonesia. Pada malam tanggal 30 September 1965, jalanan terasa sangat sepi, namun di balik permukaan, ketegangan sedang membara. PKI atau Partai Komunis Indonesia akan melakukan langkah berani yang akan mengubah jalannya sejarah bangsa. Pada dini hari tanggal 1 Oktober, sekelompok perwira tentara yang diduga terkait dengan PKI melancarkan upaya kudeta. Mereka menculik dan membunuh 6 jenderal senior tentara dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Berita tentang pembunuhan itu menyebar dengan cepat, memicu gelombang ketakutan dan kebingungan di seluruh negeri. Tentara yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto dengan cepat merespons menghancurkan kudeta dalam beberapa jam. Namun, akibatnya masih jauh dari selesai. Peristiwa malam itu memicu reaksi berantai yang mengarah pada pembersihan anti-komunis yang meluas. Selama beberapa bulan berikutnya, ratusan ribu orang yang dicurigai sebagai komunis dan simpatisan dibunuh atau dipenjara. Itu adalah malam yang menjerumuskan Indonesia ke dalam kekacauan dan meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam sejarah bangsa. Setelah upaya kudeta, Indonesia jatuh ke dalam periode kekerasan yang intens. Sentimen anti-komunis melonjak, menyebabkan pembantaian massal yang meluas. Ratusan ribu orang yang dicurigai sebagai komunis dan simpatisan dibunuh secara brutal. Itu adalah babak gelap dalam sejarah Indonesia, yang ditandai oleh ketakutan, kebrutalan, dan penderitaan yang luar biasa. Ketika kekacauan terjadi, Jenderal Soeharto memanfaatkan kesempatan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Pada akhir tahun 1965, Soeharto secara efektif menyingkirkan Presiden Soekarno dan membubarkan PKI. Partai Komunis yang dulu berkuasa dilarang, dan para pemimpinnya dipenjara atau dieksekusi. Kebangkitan Soeharto menandai awal rezim Orde Baru yang akan memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Meskipun berakhir dengan kekerasan, PKI meninggalkan warisan yang langgeng di Indonesia. Peristiwa tahun 1965 dan 1966 tetap menjadi topik yang sensitif dan seringkali kontroversial. Pembersihan komunis membentuk kembali politik, masyarakat, dan budaya Indonesia. Saat ini, diskusi tentang PKI dan perannya dalam sejarah terus membangkitkan emosi yang kuat dan perspektif yang berbeda. Kisah PKI adalah pengingat yang nyata tentang kompleksitas kekuasaan, ideologi, dan penderitaan manusia. Ini adalah sejarah yang tertulis dengan darah, yang terus membentuk masa kini dan masa depan Indonesia. Saat kita merenungkan periode yang penuh gejolak ini, penting untuk mengingat pelajaran yang dikandungnya, memastikan bahwa tragedi semacam itu tidak pernah terulang.